Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ya, semangat semuanya ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rasya, sebagai ketua kelas, silahkan pimpin doa teman-temannya. Bersiap. Wahidun satu. Mainin dua. Salah satu tiga. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Beri salam kepada Bu Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu Guru bagaimana kabarnya? Sehat? Siapkah ajari kami semua? Siap? Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap, dan kami paham. Oke, semangat semuanya ya. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Bu Guru mau cek kesiapan kalian dulu ya. Coba cek kerapian di dalam diri kalian masing-masing, dari atas sampai bawah. Silakan dicek kalian sudah dalam keadaan rapi apa belum ya, dari rambut, dari berpakaian, dari sepatu. Silakan dicek semuanya. Kalau sudah merasa sudah rapi, meja kursinya tolong diperhatikan sudah rapi belum. Kemudian ada sampah mungkin di bawah meja dan kursi kalian, coba diamati ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dibersihkan dulu, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan nyaman dan tertib ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran anak-anakku semua kelas 4. Hari ini apakah kelas 4 masuk semuanya? Masuk. Masuk. Dari 20 siswa kelas 4 masuk semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya berarti. Oke, selanjutnya di sini anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak dimohon semuanya berdiri.
Terus untuk Mbak Raisa silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah At-Tin, ya. Kita mulai. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bu Guru menampilkan kata-kata motivasi, ya, dari Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Maksudnya apa, anak-anak? Nah, kata-kata ini menekankan pentingnya kalian harus semangat untuk selalu belajar, ya, untuk meraih cita-cita kalian. Jika kalian bermalas-malasan, terus tidak rajin belajar, maka kelak di kemudian hari kalian akan merasakan perihnya kebodohan. Nah, seperti itu, ya. Jadi Bu Guru harapkan kelas 4 anak-anak semuanya harus setiap hari mempunyai semangat belajar. Siap, anak-anak? Ya. Siap. Oke, bagus. Selanjutnya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bu Guru akan tanya nih, tahukah kalian apa yang dimaksud sifat wajib bagi Rasul? Tidak.
Tidak. Oh tidak, belum tahu ya? Oh, belum tahu ya. Kemudian apa sajakah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasul? Ada yang tahu? Oh belum ya. Baik kalau belum, karena banyak yang belum tahu ya tentang materi kali ini, coba Bu Guru flashback lagi ya, mengingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu, yaitu kita belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba dari anak-anak semua yang masih ingat, apa sih pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oh ya, Mas Cipta. Coba Mas Cipta kemukakan pendapatnya. Percaya dan meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mas Cipta. Ya, bagus ya. Nah, ini Mas Cipta adalah salah satu contoh ya, bahwa Mas Cipta ini rajin belajar ya, masih ingat materi sebelumnya ya, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Jadi percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia agar selamat di dunia sampai di akhirat kelak ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah dengan baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini anak-anak nanti kita ada 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu mengamati bahan ajar dan video pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data dan berdiskusi kelompok. Dan yang ketiga nanti akan melakukan presentasi di setiap kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini ya, sebelum kita masuk ke materi, nah ini Bu Guru tampilkan 2 gambar ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Coba perhatikan anak-anak ya. Bu Guru akan tanya di sini. Nah, gambar 1 dulu ya. Nah, coba dari anak-anak semua yang berani mengemukakan pendapatnya. Apa sih isi dari gambar 1 ini? Siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Oh ya, Mbak Keisha. Coba gambar 1 menceritakan apa, Mbak Keisha? Gambar 1 menggambarkan Iya, seorang anak. menemukan sebuah janggut kepada pemiliknya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Keisha. Ya, oke, bagus ya. Jadi gambar 1 menceritakan seorang anak menemukan dompet di jalan ya, kemudian memberikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Berarti anak ini memiliki sifat apa, anak? Sifat jujur bisa. Selain itu sifat amanah ya, artinya dapat dipercaya. Nah, sifat jujur, amanah ini nanti akan kita pelajari pada materi kali ini ya. Lanjut, gambar yang kedua, coba amati. Siapa dari anak-anak semua yang berani mengemukakan tentang gambar nomor 2? Oh iya, Mas Ezi, yuk. Gambar nomor 2. tentang anak yang celananya robek, Terus? yang memindahkan jaketnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Ezi. Ya, bagus ya. Nah, ini gambar nomor 2 ya, tentang menjaga rahasia. Nah, itu ada salah satu anak. Nah, itu celananya robek ya, kemudian dia merasa malu. Nah, ini terus ada temannya, karena dia merasa kasihan kepada temannya, terus dipinjamilah jaket ya, jaket untuk menutupi celananya yang robek. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap menjaga rahasia ya. Nah, itu juga termasuk sikap amanah ya, artinya temannya itu bisa dipercaya ya, tidak malah mengumbarkan bahwa temannya celananya robek terus dikasih tahu kepada banyak orang. Nah, dari 2 gambar ini yang sudah kalian amati ya, nanti kita kemudian belajar tentang materi pada kali ini ya. Nah, selanjutnya ini ya, setelah kalian mengamati gambar ini, coba simak video pembelajaran ini. Nah, sebelum Bu Guru menampilkan video, di meja kalian sudah ada buku paket ya, buku paket PAI, silakan dibuka. Di situ juga ada materi tentang pembelajaran kali ini.
yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah yang ada di halaman 117 ya. Coba kalian buka ya. Di situ juga ada di buku paket. Nah, sambil kalian mengamati materi yang ada di buku paket, kita simak video pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikitpun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau balada. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mengamati video pembelajaran, ya, selanjutnya di sini mari kita membentuk kelompok belajar anak-anak, ya. Bu Guru akan bentuk kelompok, ya, satu kelompok nanti terdiri dari 5 anak, ya. Silakan dari 20 siswa, berarti akan Bu Guru bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan anak-anak
kemudian membentuk kelompok ya. Di sini kelompok 1, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Silakan dijadikan 1 ya. Mejanya dijadikan 1 ya. Yo, dijadikan 1 mejanya. Ya, kalau sudah dijadikan 1, kursinya dihadapkan ke sini semua ya, arah ke depan semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Oke, Mas Tama di sana, Mas Tama jangan membelakangi. Nah, di sini kalau enggak di daerah di sana. Mas Rasya di mana Rasya? Di situ ya. Oke. Ya, hadapnya ke sini semua ya, tidak ada yang membelakangi ya. Hadapnya ke sini semua. Oke, Bu Guru cek dulu kelompok 1 sudah siap? Ya. Sudah. Kelompok 2? Oh, belum. Kelompok 2 yo, Mbak Talita ya. Kelompok 2. Sini kelompok 1 sudah 5 anak ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah ya. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Kelompok 4? Oh ya, Mbak Raisya belum ya. Oke. Nah, yuk, kalau sudah siap semuanya, yuk disimak di tayangan slide ya. Di sini ada nyanyian ya, anak-anak, tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Coba nanti kalian praktekkan bernyanyi bersama ya. Lagu pembelajaran PAIB sifat wajib dan mustahil bagi kelas 4 SD. Oke, perlu diulang? Perlu ya, sekali lagi ya. Yo, yang lebih semangat. Lagu pembelajaran PAIB sifat wajib dan mustahil bagi kelas 4 SD. Sifat wajib mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Jujur, amanah, dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Lawannya kizib, amanah, khianat. Tabligh lawannya kitman, fatona balada. Oke ya, kalian nanti bisa mengulang-ulang lagi ya di rumah, nanti sambil dihafalkan ya sifat-sifat Rasul ya, ada sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya Bu Guru di sini akan membagikan LKPD ya. Jadi nanti setelah ini anak-anak akan ada tugas ya secara berkelompok. Yang pertama, tugas yang pertama atau LKPD 1 yaitu nanti memasang puzzle ya tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Selanjutnya yang kedua, LKPD yang kedua yaitu membuat poster ya. Di sini Bu Guru membagikan dulu untuk tugas yang pertama, kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini puzzle ya.
Selanjutnya untuk LKPD yang kedua. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Ya. Nah, anak-anak, setiap kelompok di situ Bu Guru sudah membagikan 2 tugas ya, berupa LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 silakan nanti anak-anak membuka amplop kecil itu ya. Amplop kecil itu berisi potongan-potongan puzzle. Nah, silakan nanti anak-anak dari puzzle itu silakan dikelompokkan mana yang termasuk sifat wajib bagi Rasul, mana yang termasuk sifat mustahil bagi Rasul ya. Nah, ini nanti dikelompokkan di kertas yang kecil ini ya. Terus untuk LKPD yang kedua yaitu membuat poster ya. Silakan anak-anak, sudah Bu Guru bagikan per kelompok itu ada poster ya. Silakan nanti dideskripsikan apa poster yang sudah kelompok kalian dapatkan ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu, Bu Guru kasih waktu maksimal 15 menit ya. 15 menit harus sudah selesai. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk dipersiapkan alat-alatnya ya. Alat-alatnya dipersiapkan, dikerjakan. Yuk, sama guntingnya mana? Aisyah nggak ada. Aizi? Hah? Bawa dikeluarkan ya? Ya. Ya. Yuk, puzzle-nya mulai dipasang-pasangkan ya. Mulai dipasang-pasangkan, terus nanti ditempel ya. Ya, dipotong. Ya, sifat wajibnya yang di sini, sifat wajib, mustahilnya di sini kebalik. Nah, ya. Yuk, mulai dilem ya. Yuk. Motongnya cepat motongnya. Yuk. Ya. Oke. Sifat wajib mustahil ya. Iya, dipotong ya, dipotong jadi 2. Ini dipotong, digunting. Ya. Ini puzzle-nya dipasangkan.
Oke. Ya, mulai ditempel, ditulis deskripsinya ya. Yuk, kertas besarnya mana? Ya, nama kelompoknya di sini ya. Posternya 1. Nah, komentarnya nanti di bawah. Dicicil, dilem boleh. Si gendis, ya, si gendis ini ngelem nggak apa-apa. Ya, dipasang kan? Ya, langsung dilem kita di sini. Ini jajari di sini. Nah, gitu. Ya. Ya, gimana? Ya, nggak apa-apa, ditimpakan aja, ya. Gitu dilem, ya. Bantu ini, motong, nah, motong, dipotong, tama. Dilem, ada lem nggak? Iya, ada lem lagi nggak? Oke, motong, yuk motong. Oke, ngelem. Lemnya ada lagi nggak? Rasya bawa lem nggak? Ini Bu, ini Bu. Tapi lemnya. Oh, lem. Aja ngelem itu. Komentarnya di bawah. Dipotong ya? Nah, dipotong. Udah ditempel belum? Urut ya, sifat wajibnya ya. Yang pertama kan sidik tuh, yang diurutkan. Sidik kok cerdas ayo. Ini bantu siapa yang bantu ini? Yang bantu ini siapa? Iya. Ya. Terus ini di sini, potongannya di bawah, tablik dulu. Nah, itu. Si Aulia bantu ini, bantu ngelem ini. Lemnya mana? Dikeluarkan lemnya. Alif, bantu nyusun ini, Alif. Udah ditempel? Udah belum? Ditempel di sini. Kamu lemnya mana lemnya? Keluarkan lemnya. Nah, namanya di sini. Yuk. Oke, ada kesulitan anak-anak? Ada kesulitan? Kelompok 4, apakah ada kesulitan? Oh iya, awas itu mabur ya. Ya? Yang mana? Oh, ini atas ini. Nah, ya. Komentarnya bawah. Ini dulu, baru ini. Nah, ya. Namanya diisi ya. Nama kelompoknya silakan diisi ya. Nama kelompok anggota kalian siapa aja ditulis. Yuk, sini nanti posternya. Oke, Kaisya bantu yang sini boleh. Yang sifat mustahil apa aja dicari di puzzle-nya. Pertama apa tadi? Pertama apa? Kizib toh. Nah, dicari yang kizib mana? Nah, artinya apa? Nah, itu tinggal ngelem nanti nak udah. Nah, oke. Yuk lanjut bawahnya. Dilem. Ya. Ya, kelompok 3 bawah. Bawah lagi. Komentarnya bawah lagi, nanti enggak muat ya. Terus potongan lagi yang mana yang udah? Sini nama kelompoknya, sini nama kelompoknya mana? Potongan nama kelompoknya mana? Nama kelompoknya. Ini yang deskripsi ini mana yang ada tulisannya? Di mana? Oh, di laci. Digunting aja, ditempelkan sini ben cepet ya. Ya, digunting, tempelkan sini ya. Yuk. Yuk, kelompok 2 sampai mana kelompok 2? Oh ya, ayo segera kelompok 2 mana? Ya, ditempel ada yang bertugas menempel, ayo. Nama posternya sini. Si siapa? Si Talita, itunya aja yang dipotong, nanti yang ditempel ya, itunya yang itu digunting
ininya digunting, digunting. Nanti ini yang ditempelkan aja. Ya, biar cepet. Yuk, mana? Yuk, yuk dipasangkan. Dicari yang sifat. Oh, kamu sahil dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa wes. Yuk, sifat wajibnya apa aja? Dicari. Sidik mana? Cari sidik. Sifat wajib. Ya, ditempel di sini, ditempel. Nah, ditempel gitu. Pasangannya apa? Sidik artinya apa? Dilem. Siria bantu ngelem. Ini dilimi semua nggak apa-apa, ini dilimi dulu. Nah, biar cepet. Nah, yuk nanti tinggal nempel ya. Ya, yuk nanti siapkan solasi ya. Solasi untuk menempel ya. Yuk. Kelompok 3 sudah sampai mana? Oh ya, sifat mustahil ya. Yuk. Mana? Kurang berapa? Oh, ini udah ya. Ya, ini yang sifat mustahilnya. Yuk. Hizib ya. Apa? Ya, itu yang tadi mana? Yang ada tulisannya mana? Oh, yang ada tulisannya. Ya. Ditulis. Yuk. Yuk anak-anak, waktunya yuk lebih dipercepat ya. Yuk waktunya. Setelah ini kalian nanti presentasi ya, presentasi maju ke depan. Nah oke. Ini ditulis ya nama anggota kelompoknya. Kalau ini udah selesai, terus ini bantu yang ini. Yuk. Ya, sini sifat mustahilnya apa? Hizib artinya apa di sini? Kesya, yuk cari. Nah, yuk. Ayo waktunya lebih dipercepat ya. Iya, itunya mana? Oh iya. Nah, ini dipotong dulu. Ini dipotong, dua-duanya dipotong. Yuk. Yuk, kelompok 4 sudah selesai? Oh, belum ya. Yuk, itu dilimi dulu nggak apa-apa, dilim semua. Jadi biar cepet. Yuk. Ayo ditempel. Ayo Rian, ditempel. Dipasangkan, pasangannya mana? Hizib artinya apa? Ustaz. Ya wes, tempel sini. Bener. Ditempel sini. Hizib artinya apa? Hizib artinya apa? Itu benar sini. Yuk. Ini kamu yang berdua nyicil ini, sifat wajib mustahilnya mana? Sifat wajibnya mana? Yuk, dicari biar cepet. Adakah yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Oh, belum ada? Yuk. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Yuk, 5 menit lagi. Yuk, saling bantu ya. Kalau ada yang belum selesai ya, yang tugas satunya sudah selesai, dibantu temannya ya, saling melengkapi. Yuk, kerja kelompok harus semua bekerja. Yuk, jangan cepet, ceret. Nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Yuk. Ini yang ditempel yang ini aja. Yang ditempel yang ini aja, ini yang digunting. Ini aja cepet. Yuk.
Syarat wajibnya apa aja? Yo, Sidik cari Sidik. Mana Sidik? Sidik jujur. Sidik dulu. Sidik jujur. Ayo dicari. Mana? Mana dicari? Sidik mana Sidik? Nah, jujur. Cepat. Pasangannya mana? Jujur. Nah, jujur. Ya, terus amanah, cari amanah. Amanah dapat dipercaya. Amanahnya sana. Nah, dapat dipercaya gini, cari. Amanah, ya. Terus yang ketiga apa? Sidik, amanah, terus apa? Tablik, ya. Cari puzzle tablik mana? Mana tabliknya? Yo, artinya? Arti tablik apa? Yo, menyampaikan ya. Yo, ditempel. Satu lagi ya. Terus ini yang ini dilengkapi kurang 2 ya. Oke, ada yang sudah selesai? Yuk. Nama kelompoknya jangan lupa ya, diisi. Nama kelompoknya. Diisi nama kelompoknya. Yuk, kizib artinya apa? Dipta cari. Kesya cari arti kizib apa? Yuk, artinya jangan diam aja. Ayo, saling kerja sama, jangan temannya belum selesai dibantu. Yuk, kizib artinya apa? Kizib, kizib dusta ya. Yuk, dusta, dusta sini. Nah, sini dilem. Yuk. Ini udah, berarti sini tinggal mikir yang ini, yang mustahil. Yuk, kizib mana artinya tadi? Yang dusta mana? Katanya artinya dusta. Yuk, ya, ya, terus yuk, yuk, kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 2 kurang berapa lagi? Nah, yuk, nama kelompok diisi. Yuk, Aulia diisi. Jangan lupa diisi. Hianat, hianat artinya apa? Hianat. Ini yang ditempel yang itu ya, yang mana? Oh ya, yang itu dipotong. Mana potongannya? Ini aja yang ditempel di situ. Ya. Yuk, tempel, tempel. Yuk. Sama bawahnya tulis kolom tulis komentar ya. Iya, dilem, ditempel. Yuk, kelompok 4. Kelompok 4 masih kurang berapa? Ayo, waktunya. Yuk. Sini apa? Sifat musailnya apa ini? Kok kosong? Yuk. Sini artinya apa? Mana ada? Nah, stempel cepat. Yuk, dua lagi. Kurang apa? Yuk. Dah. Dah, habis ini udah ya presentasi ya. Yuk, tempel sini, tempel kurang 1 apa? Nah, sana. Yuk. Yuk, adakah kelompok yang sudah selesai? Yuk, kita presentasi ya. Kalau sudah selesai, yuk. Ya, waktunya sudah habis ya. Yuk, waktunya sudah habis. Kelompok 1. Nama anggota kelompoknya belum ditulis. Ayo, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 yuk. Yuk, kelompok 2. Kelompok 3.
Yuk kelompok 3 sepertinya udah selesai ini ya. Nah, nanti yang maju yang sudah selesai dulu ya. Ya, yang sudah selesai dulu, nanti yang lainnya menyusul nggak apa-apa. Yuk kelas 3. Kelompok 3. Kelompok 3 bersiap ya. Ya, setelah ini maju. Yuk. Sambil disiapkan solasinya ya, untuk memanjang itu ya, solasinya ya. Langsung solasinya ditaruh sini, solasinya. Yuk. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Yuk, mana dulu nih yang sudah siap presentasi? Ayo maju ke depan. Yuk. Mana? Sudah? Yuk, kelompok 3 yuk. Yuk, nih guntingnya mana guntingnya? Yuk, sini nanti ditempel ya. Yuk, ini digunting, sini digunting, Nah, sini lagi. Nah, gunting. Ya, bawah, yuk. Yuk bawah. Nah, sini. Ya, sini satunya. Nggak usah. Yuk, dah, yuk maju kelompok 3. Yuk, kelompok 3 ini sudah selesai ya, siap untuk presentasi. Kelompok yang lain segera diselesaikan ya, nanti bergantian maju ke depan. Yuk, kelompok 3, ayo maju ke depan. Yuk, maju ke depan untuk presentasi. Yuk. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, kelompok yang lain sambil menyelesaikan tugasnya, sambil memperhatikan ya, di depan teman kalian dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yuk, kelompok 3 dipersilahkan agak ke sana, agak ke sana. Ya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, oke. Dari tugas yang pertama dulu, silakan. Memasang puzzle sifat pasif dan sifat mustahil rasul. Ya. Ya. Sifat pasif rasul sitik artinya jujur. Ya, terus? Ya. Ya. Terus sifat yang mustahil? Sifat mustahil rasul. Ya. Izin, dusta, khianat, tidak dapat dilakukan. Ya, terus? Menyembunyikan. Ya. Ya, oke. LKPD 1 sudah selesai. Sekarang LKPD 2 tentang poster. Yuk, dilanjut. Ya, poster. Poster kelompok 3. Poster tentang apa ini? Oh, anak yang membuli temannya. Oke, ya. Menceritakan tentang apa? Coba dibacakan ini deskripsinya. Menggambarkan tentang sekelompok anak sekolah berbuat tidak baik pada temannya. Ya, terus di mana mereka ya Melakukan pembulian secara berkelompok ya. pada salah satu temannya. Hal ini sangat tidak patut dicontoh Oleh kita sebagai seorang pelajar. Terus seharusnya ada salah satu siswa yang mengingatkan hal tersebut ya, bukan malah ikut membuli temannya. Terus hal ini tablik yang artinya menyampaikan. Terus menyembunyikan nasihat kebaikan atau disebut dengan mustahil kitman ya. Oke, dari kelompok 3 ini adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan posternya ditempelkan di papan tulis ya, poster kelompok 3. Untuk puzzle-nya dikumpulkan di Bu Guru ya. Ya, ditempel dulu. Yuk, ditempel dulu poster 3-nya. Ya, poster 3-nya ditempel dulu ya, tempel sini ya. Nah, ditutup dulu, setelah ini ditutup. Yuk, ditutup dulu. Sekian, yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, selanjutnya yang sudah siap kelompok berapa? Ayo, maju ke depan. Oke, kelompok 4. Yuk, kelompok 4 maju ke depan. Silahkan. Yuk. Ya, yuk kelompok 4 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan menpresentasikan Ya, hasil diskusi. Ya, oke. Dari LKPD yang pertama dulu coba dijelaskan. memasang puzzle wajib dan mustahil bagi Rasul. Ya, Sifat wajib Rasul, sidik jujur, Mm-mm. mana dapat dipercaya, ya, tablik menyampaikan, ya. Terus, Matunah cerdas, ya. Selanjutnya, mustahil bagi Rasul. Rasul, ada kokoh, Mm-mm. bisa, Ya, hikmah menyembuhkan, ya. khianat tidak dapat dipercaya. Oke, lanjut. Sekarang LKPD yang kedua, poster. Ya, diceritakan posternya tentang apa? Kelompok 4. Yang keras suaranya. Ya, terus dibaca deskripsinya. Poster ini menggambarkan tentang contoh-contoh karakter pemalas, Mm-mm. seperti bermain HP tanpa ikat waktu, Ya, maling tidak bangun kiamat, ya. memiliki kelamaan, sering malas, Mm-mm. hal-hal ini sangat tidak patut dicontoh. Ya. Seorang teladan, Mm. seorang pelajar harus rajin belajar supaya menjadi anak yang Mm-mm. benar. Ya. Sebaiknya jika seorang pelajar itu pemalas, Mm-mm. maka akan menjadi anak bodoh. Ya. Hal ini tidak sesuai dengan sifat wajib Rasul yaitu hasanah. Ya. Artinya cerdas. Ya, oke. Dari presentasi kelompok 4, adakah kelompok yang lain ingin bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut poster 4-nya silakan ditempel di papan tulis ya. Sebelah sini, sebelah sini. Untuk memasangkan puzzle-nya dikumpulkan ya. Oke. Ya, terus ditutup ya. Dah. Yuk, sekian. Raisa. Presentasi kelompok. Ya. Kelompok 4. Ya, terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, ini poster kelompok 3. Minta tolong direkatkan lagi yuk kelompok 3 sini. Selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin maju? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, sini direkatkan lagi. Ya. Yuk. Yuk. Ya, sini. Bawah aja sini satu. Ya, bawah aja. Ya. Baca deskripsi aja. Ya, oke. Yuk. Yuk kelompok 1. Yuk. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Ya, yang pertama. Tugas yang pertama. Memasang puzzle sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ya. Yang pertama, sifat
Cerdik, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Terus? Cerdik, menyampaikan. Ya. Batonah, cerdas. Ya, terus? Yang kedua, sifat mustahil Rasul. Ya. Hizib, dusta. Hikman, menyembunyikan. Kiamat, tidak dapat dipercaya. Dan balandah, bodoh. Ya, oke, lanjut tugas yang kedua. Poster ini menggambarkan tentang kantin kejujuran, di mana para siswa mengambil jajan di kantin dan harus meletakkan uangnya di tempat yang telah disediakan Ya. tanpa ada orang yang menunggunya. Ya. Tujuannya untuk melatih kejujuran para siswa serta diharapkan tidak ada siswa yang melakukan kebohongan. Ya. Hal ini sesuai dengan sifat wajib Rasul yaitu sidik yang artinya jujur, sedangkan sifat mustahilnya yaitu hizib yang artinya bodoh. Oke, ya, dari kelompok 1 ini yang presentasi ya. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Oh, tidak. Ya, oke. Kalau tidak, lanjut untuk kelompok 1 silahkan ditempel posternya di papan tulis. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 1. Sana agak ke sana. Nanti untuk kelompok 2. Nah, ya, oke. Nah, ini. Udah. Yuk, ditutup. Yuk, kelompok 1. Ayo, sudah. Yuk, ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Terakhir kelompok 2, silakan untuk maju presentasi kelompok 2. Ya, Bayaki yang itu Bayaki. Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ya, yang pertama. Memasang puzzle sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ya. Sifat wajib. Rasul. Sidik, jujur. Ya, terus? Mana dapat dipercaya. Ya. Tapi menyampaikan. Ya. Patongan cerdas. Ya. Sifat mustahil Rasul. Ya. Hizib, artinya dusta. Hikman, menyembunyikan. Terus? Kiamat, tidak dapat dipercaya. Balada, artinya bodoh. Ya, oke. Ya, lanjut untuk tugas yang kedua, poster. Ini realitas korupsi. Ya. Poster ini menggambarkan tentang pemberantasan korupsi yang ada di negara Ya. kita, yaitu Indonesia, di mana banyak pejabat yang seharusnya Ya. menjadi wakil rakyat malah dengan sengaja Ya. melakukan tindakan korupsi dan sangat Merugikan? rakyat Indonesia. Ya. Terus? Hal ini tidak sesuai dengan sifat wajib Rasul yaitu amanah yang artinya dapat dipercaya. Justru penjabat-penjabat tersebut memiliki sifat khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Ya, oke ya. Dari presentasi kelompok 2, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kelompok 2 silakan menempelkan posternya di papan tulis. Ya, ditempel kelompok 2. Yuk. Tempel, ya. Solasinya. Makuk ya solasinya. Ya. Yuk. Dah. Sudah? Yuk, ditutup. Dah.
Ditutup dulu Mas Salib, ditutup dulu. Ya, sekian presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Setelah kalian mengerjakan ya LKPD dan sudah presentasi, posternya sudah ditempelkan di papan tulis ya. Kemudian sekarang Bu Guru minta setiap kelompok menuliskan komentar ya di bawah poster yang sudah ditempel. Kelompok 1 silakan perwakilan 2 anak maju ke depan menuliskan komentar di poster kelompok 2. Yuk, kelompok 1 silakan menuliskan di sini, tulis komentarnya. Yuk. Sini, Rare nulis di sini, ya. Solasinya, ya. Sudah? Ya. Ya. Sudah, oke ya. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan 2 perwakilan maju ke depan menuliskan komentar di poster kelompok 3. Yuk. Yuk, perwakilannya maju ke depan. Silakan tulis komentarnya di sini. Yuk, di bagian ini. Nih, diganti itu pulpennya. Nah, ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya silakan menuliskan komentarnya di poster kelompok 4. Yo, silakan. Di sini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, silakan menulis komentarnya untuk poster dari kelompok 1 ya. Sini, ditulis di sini. Udah, oke, terima kasih ya. Duduk kembali ya. Nah, anak-anak, ini dari keempat poster yang sudah dipajang, Bu Guru akan membacakan komentarnya ya. Untuk poster dari kelompok 1, komentarnya poster sudah sesuai. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, posternya sudah sesuai ya. Terus untuk poster dari kelompok 2, ini komentarnya poster ini sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, sudah bagus ya. Terus untuk poster kelompok 3, oh ini sama ini komentarnya, poster ini sudah bagus juga ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, posternya sudah bagus. Terus kelompok 4, komentarnya poster ini sudah menarik ya. Ini untuk kelompok 4, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke ya, anak-anak, setelah kalian tadi memasangkan puzzle dan membuat poster ya, selanjutnya di sini, nah ini ya tadi presentasi. Nah ini kemudian ada pertanyaan ya. Coba yang pertama ya, anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu? Coba dari apa yang sudah kita pelajari, siapa yang tahu apa arti sifat wajib bagi Rasul? Oh ya, Mas Salib dari kelompok 2. Oke, apa yang kamu ketahui? Wajib harus dimiliki oleh Rasul
Ya, sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh seorang rasul. Oke, bagus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa sajakah 4 sifat wajib bagi rasul? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Alifah ya, dari kelompok 2 lagi ya. Oke, apa? 4? Apa aja? Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Oke, betul sekali ya. Terus lanjut, kebalikan dari sifat wajib rasul yaitu sifat mustahil. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud sifat mustahil bagi rasul? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oh iya, Mas Tama dari kelompok 3, yo. Sifat mustahil apa? Sifat yang tidak dimiliki oleh seorang rasul. Ya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Ya, betul ya. Terus lanjut, pertanyaan yang keempat. Apa sajakah sih tadi sifat mustahil yang dimiliki oleh rasul? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Rahma dari kelompok 4. Apa? Kizib, hianat, terus kitman dan balada. Oke ya, dari 4 pertanyaan ini anak-anak ternyata sudah paham semua ya. Alhamdulillah, berarti materi kali ini anak-anak sudah sudah mempelajarinya dengan baik. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, ini adakah yang masih mau bertanya? Adakah anak-anak yang masih bingung tentang pelajaran ini? Oh iya, Mas Rangga dari kelompok 4 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, ini Mas Rangga tanya ya, Bu Guru, apa saja sih contoh perilaku meneladani sifat wajib fatona? Nah, anak-anak, tadi sifat wajib rasul fatona artinya apa? Artinya cerdas atau pandai. Nah, contoh perilaku kita meneladaninya apa? 1, misalnya harus rajin belajar. Yang kedua, ketika pembelajaran di kelas kalian harus memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Terus yang ketiga ada lagi, harus pintar membagi waktu ya. Dan yang keempat, tidak boleh bermalas-malasan. Gitu ya Mas Rangga, sudah jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, dari kelompok 1, Mbak Gendis, coba mau tanya apa? Ya? Ada sifat-sifat wajib rasul cuma ada 4. Oh, ada 4. Ya. Adakah yang lain? Oh, adakah yang lain? Oh ya, anak-anak ya. Selain 4 sifat wajib, tadi kan ada 4 ya. Nah, itu masih ada 1 tambahan lagi ya, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yang bernama sifat maksum ya, yang artinya terjaga dari salah dan dosa. Jadi seorang Rasul itu ya, itu dalam kesehariannya itu tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa ya. Berbeda dengan kita sebagai manusia biasa, kita setiap harinya pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa ya. Gitu ya Mbak Gendis? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Lanjut. Nah, di sini Bu Guru ada soal evaluasi ya. Bu Guru akan bagikan soal evaluasi. Silahkan nanti dikerjakan. Ya, 1 anak 1 ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu Guru kasih waktu 2 menit ya. 2 menit, silahkan kasih nama dan kelas ya, kemudian dikerjakan. Yuk, pilih jawaban yang benar ya, dengan cara menyilang jawaban yang benar. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ke depan. Kelompok 4. Yuk, silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, ini Mas Rasya sudah selesai, bagus ya.
Yuk, bagi yang belum, waktunya sudah mau habis. Yuk, segera dikumpulkan. Oke, sudah semua? Adakah yang belum? Sudah ya? Oh iya, Mas Rangga namanya belum. Yuk diisi. Ya. Oke, terima kasih. Sudah semua ya anak-anak ya? Oke, ya. Selanjutnya, nah ini kita penyegaran dulu ya anak-anak. Setelah tadi kita belajar ya tentang materi hari ini, kita penyegaran dulu ya. Ini ada senam ya, senam yaitu senam tangan diputar-putar. Nah ini anak-anak dimohon untuk berdiri ya sambil kita mempraktekkan ya senam tentang tangan diputar-putar. Yuk dipraktekkan ya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Yo, yang semangat ya. Yuk, sekali lagi. Tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, lutut, digoyang-goyang, 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 diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ya, oke, kembali ke tempat duduk kalian lagi ya. Coba setelah kita belajar, Bu Guru cek dulu semangatnya ya. Siswa kelas 4 siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ternyata anak-anak kelas 4 masih semangat ya. Walaupun sudah di akhir tetap semangat ya. Oke, selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya anak-anak.
kesimpulannya bahwa kita sudah belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul ya. Tadi sifat wajib bagi Rasul ada berapa anak-anak? Ada 4. Apa aja? Sidik artinya apa? Sujud. 2 apa? Amanah artinya dapat dipercaya. 3 apa? Tablik artinya menyampaikan. 4 apa? Fatona artinya cerdas. Oke, itu sifat wajib ya. Selanjutnya sifat mustahil Rasul ada 4 juga. 1 apa? Kizib artinya bohong atau dusta. Yang kedua hianat artinya apa? Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Kitman artinya menyembunyikan. Dan yang keempat namanya balada atau artinya bodoh ya. Oke, dari sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, anak-anak Bu Guru harapkan dalam kehidupan sehari-hari harus mencontoh sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil Rasul ya. Jangan kebalik ya, yang dilakukan malah sifat mustahilnya ya, nggak boleh. Jadi yang dilakukan dalam kesehari-hari yaitu mencontoh sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil Rasul ya. Oke, selanjutnya refleksi ya. Bu Guru tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini anak-anak? Hari ini belajar tentang apa? Sifat wajib, sifat mustahil Rasul. Terus apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Semuanya? Oh ya, apanya Mas Rasul? Nyanyinya. Oh ya, nggak apa-apa, suka nyanyinya nggak apa-apa. Kelompok 2 suka apanya misalnya? Semuanya. Oh ya, ada yang suka senamnya nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga, adakah kesulitan selama pembelajaran ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham semuanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya anak-anak kita akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok minggu depan hari Kamis insya Allah kita bertemu lagi ya, semuanya dalam keadaan sehat. Kita belajar lagi ya materi tentang tujuan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, kita tutup pembelajaran ini ya anak-anak ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita anak-anak menyanyikan satu buah lagu ya, lagu daerah kita ya, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal ya. Oke, kita nyanyikan bersama ya, lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul pacul cul, nyungi wakul kul, wakul lintang sedoni dadi sak latar, wakul lintang sedoni dadi sak latar. Pacul cul, nyungi wakul kul, wakul lintang sedoni dadi sak latar, wakul lintang sedoni dadi sak latar. Oke, sekali lagi ya, biar kalian hafal. Gundul-gundul pacul cul, nyungi wakul kul, wakul lintang sedoni dadi sak latar, wakul lintang sedoni dadi sak latar.
Oke ya. Terakhir kita akan berdoa ya. Silakan anak-anak berkemas-kemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan berkemas-kemas ya. Bukunya dimasukkan ya. Bukunya dimasukkan. Untuk buku paketnya silakan dikumpulkan di meja tengah ya. Nanti dikumpulkan ke mejanya Bu Guru. Semua berkemas, tidak ada yang ketinggalan ya. Buku-bukunya, alat tulisnya silakan ya dirapikan, dikemasi, bersiap untuk berdoa. Ayo, sudah siap belum? Mas Bayi Haki, ayo segera. Yuk, kalau sudah siap semua, Mas Rasya silakan disiapkan memimpin doa. Bersiap. Wahidun satu. Naidin dua. Salah tiga. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bu Guru ucapkan terima kasih juga anak-anak hari ini sudah aktif, sudah semangat dalam pembelajaran tentang sifat-sifat bagi Rasul. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan anak-anak boleh pulang ke rumah masing-masing ya. Ya, sama-sama. Ya, silakan boleh pulang ke rumah masing-masing. Ya. Ya, salam. Ya. Ya. Taruh sini nggak apa-apa. Ya. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam.